Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fakri, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang terkait dalam mata kuliah Adab Mufassir. Yang pertama, apa itu tafsir? Yang kedua, apa itu mufassir? Dan yang ketiga, syarat-syarat menjadi mufassir bagaimana? Bagaimana jika seseorang ingin menjadi mufassir? Nah, di poin ketiga ada syarat-syaratnya. Nah, sebelum kita lanjut ke poin-poin tersebut, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam menjalani kehidupan sehari-harinya. Karena di dalam Al-Quran mengandung beberapa hukum, petunjuk, dan juga nilai-nilai moral kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim, kita harus menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan dengan kitab kita, yakni Al-Quran. Nah, lanjut ke poin pertama, tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir secara etimologi diambil dari kata fassaro. Diambil dari kata fassaro yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Nah, secara istilah, menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitab Burhan fi Ulumil Quran mengatakan bahwasannya tafsir adalah ilmu yang mempelajari kitab suci Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya, menggali hukum-hukum dan hikmahnya yang ada di dalam Al-Quran. Nah, menurut Imam Az-Zarkashi, tafsir seperti itu. Ilmu yang mempelajari makna-makna kandungan dalam Al-Quran, ilmu yang mempelajari hikmah-hikmah Al-Quran, itu disebut tafsir. Yang kedua, apa itu mufassir? Mufassir secara etimologi diambil dari kata fassara, sama seperti lafaz tafsir yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Nah, secara istilah, mufassir adalah orang yang memiliki keilmuan yang lebih dalam untuk menjelaskan Al-Quran, keilmuan yang memiliki kapasitas menjelaskan Al-Quran. Itu disebut mufassir. Fassara yufassiru tafsiran, tafsiratan, mufassaron, mufassirun. Nah, itu mufassir, seseorang yang ahli dalam bidang Al-Quran disebut mufassir. Nah, lanjut ke poin ketiga, ada beberapa syarat yang harus dipahami atau dijelaskan atau dipelajari kepada seorang mufassir, atau jika ada orang yang menjadi mufassir, yang ingin menjadi mufassir, dia harus mempelajari lebih dalam terkait beberapa syarat tersebut. Seperti ilmu alat, ilmu sorof, dia harus mempelajari itu. Kedua ilmu itu harus dipelajari terlebih dahulu sebelum ingin menjadi mufassir. Berbahasa Arab, nah berbahasa Arab dia harus memahami dulu nih, apa itu sih itu bahasa Arab. Harus belajar dulu, menghafalkan dulu kosakata Arab, karena Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan secara berbahasa Arab. Nah, secara bahasa Arab, bukan Yunani atau apalah yang lain. Makanya seorang mufassir harus mempelajari bahasa Arab, nahwu shorof, terus juga ilmu balaghah untuk menjelaskan atau memahami terkait ayat-ayat yang berisikan majaz-majaz. Nah, yang keempat,
Asbabun nuzul, seorang mufassir harus paham akan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbab yang berarti sebab, nuzul turun, atau asbabun nuzul ialah sebab turunnya ayat ini. Nah, seorang mufassir harus memahami, harus mengetahui tentang bagaimana turunnya ayat ini, ketika sedang apa ayat ini turun, atau ketika ada masalah apa ayat ini turun. Nah, seorang mufassir harus memahami asbab nuzul. Asbabun nuzul. Yang kelima, ada nasikh wa mansukh. Nah, seorang mufassir harus mengetahui apa itu nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Hadis. Yang keenam ada hadis. Seorang mufassir harus mengetahui hadis. Karena yang utama itu Al-Quran dan yang kedua itu hadis, maka seorang mufassir harus tahu hadis-hadis yang diturunkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya atau sikap Rasulullah. Nah, yang ketiga usul fiqih. Seorang mufassir harus mempelajari ilmu usul fiqih. Yang ketujuh. Yang kedelapan, ada seorang mufassir harus mengetahui sejarah-sejarah Nabi, seperti yang diturunkan dalam Al-Quran. Yang kedelapan, sejarah Islam. Pasti seorang mufassir harus mengetahui sejarah-sejarah Islam. Bagaimana jika seorang mufassir tidak mengetahui sejarah Islam? Ya mungkin seorang mufassir itu tidak diakui keahliannya. Yang selanjutnya ada Makkiyah dan Madaniyah. Seorang mufassir harus mengetahui apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah. Surat Makkiyah diturunkan di mana, surat Madaniyah diturunkan di mana. Nah, jadi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi adalah syarat-syarat jika seseorang ini menjadi mufassir. Saya ulangi lagi, syarat-syarat menjadi mufassir berarti harus mempelajari ilmu lughah bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, nahwu, isti'malul Arab, ilmu balaghah, nasikh wa mansukh, asbabun nuzul, qiraah, usul fiqh, sejarah nabawiyah atau sejarah Nabi, sejarah Islam, Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, kesimpulannya, tafsir adalah ilmu yang menjelaskan Al-Quran, ilmu yang menjelaskan atau menerangkan Al-Quran. Nah, mufassir adalah orang yang ahli dalam bidang penafsiran, ahli dalam bidang Al-Quran. Nah, syarat-syarat jadi mufassir itu ada banyak, seperti yang telah kita pelajari tadi. Tidak ada seseorang jika ingin menjadi mufassir tidak memenuhi syarat. Mungkin si orang tersebut tidak diakui keahliannya. Baik, cukup sampai sini. Mohon maaf apabila masih ada banyak yang salah, masih banyak salah dan juga kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.